saya, andai kata nih saya di penjara, istri saya di penjara, saya nggak akan bisa tuh nunggu sampai kayak begini. Tapi istri saya itu, aduh, benar-benar katanya gitu. Saya kagum dengan kesetiaan mereka. Itu jawaban kebanyakan napi pria. Ada tentunya juga yang istrinya minta cerai, ya ada. Tapi sangat berbeda dengan napi wanita. Di mana kalau setiap kali saya tanya gimana keluarganya, suaminya. Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam acara Hikmah Fajar. Tentu semata-mata hanya karena nikmat dan hidayah serta rizki dari Allah juga, maka pada hari ini kita dapat berjumpa kembali. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang kepedulian sosial, maka kita semakin dapat melihat di sekeliling kita, di dalam gerak kehidupan kita, bahwa kepedulian sosial orang makin tipis saja. Nah, kali ini acara Hikmah Fajar mengundang seorang ibu, wanita pengusaha yang berbeda karena sangat peduli kepada orang-orang lain di sekitarnya, terutama pada mereka yang telah pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya dan telah menjalani hukuman di dunia. Mereka adalah para narapidana. Siapakah ibu yang akan kita ajak berbincang-bincang kali ini? Ialah seorang ibu pengusaha perangkai bunga, Ibu Lia Aminuddin. Assalamualaikum Mbak Lia. Assalamualaikum Neno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangan Mbak Lia di dalam acara Hikmah Fajar yang semoga mendapatkan rahmat dan berkah Allah ya Mbak Lia. Telah lama ini saya kepingin sekali berbincang-bincang dengan Mbak Lia, khususnya mengenai kiprah kepedulian Mbak Lia kepada para narapidana. Saya pernah satu ketika mengunjungi salah satu LP wanita. Di sana saya melihat diperlihatkan karya-karya narapidana, dan dengan kesukaan mereka bangga juga mengatakan bahwa Ibu Lia telah membimbing, mengajari mereka untuk membuat karangan-karangan bunga tersebut, dan indah sekali. Sebetulnya Mbak Lia, apa motivasi yang mendorong Mbak Lia untuk memilih komunitas penjara ini? Mungkin kita banyak memiliki komunitas-komunitas lain seperti yatim piatu ya dan lain sebagainya. Tolong dijelaskan. Sebagai seorang muslimah, kita tentu saja wajib melakukan tugas yang ritual ya, seperti sholat, puasa, naik haji dan lain sebagainya. Tapi juga kita mempunyai kewajiban sosial kepada masyarakat, yaitu antara lain melaksanakan memajukan kebaikan atau kesolehan, kemudian mencegah kejahatan, menyantuni anak yatim piatu, terus kemudian membebaskan manusia dari belenggu kesengsaraan, dan juga membantu orang-orang yang kebebasannya hilang, yaitu orang yang di penjara. Itu antara lain kegiatan sosial yang perlu kita lakukan sebagai kepedulian sosial. Kepedulian sosial kita. Iya. Jadi rupanya prinsip-prinsip yang dihayati oleh Mbak Lia sedemikian luas dan dalam sampai bisa sampai di para narapidana ya. Saya ingin mengetahui apa Mbak Lia sudah mendatangi beberapa banyak LP yang sudah dibina. Semula itu cuma LP Wanita Tangerang. Tahun 86 kami mulai berkiprah di LP-LP itu. Berawal dari permintaan Bapak Ismail Saleh, waktu itu beliau sebagai Menteri Kehakiman meminta kami untuk mengajar di LP Wanita Tangerang. Kemudian akhirnya nyampe ke LP Wanita Malang, ke LP Kalisosok. Di sana ada
narapidana wanitanya juga. Kemudian kami juga sempat mengajar di LP Wanita Medan. Tapi kemudian kami pun tidak hanya LP Wanita, kami melakukan juga kegiatan di LP-LP pria, antara lain di LP Cimitang, Rutan Salemba, dan lain sebagainya. Tadi Mbak Lia ada menyinggung sedikit mengenai Pak Ismail Saleh ya. Tentu tidak ada aksi kalau tidak ada reaksi kalau tidak ada aksi ya, Mbak Lia. Bagaimana kok Pak Ismail bisa meminta Mbak Lia, asal mulai tentu Mbak Lia sendiri sudah mungkin bergerak lebih dahulu ke kegiatan sosial semacam ini? Ya, sebenarnya kalau saya mulai ngurusin narapidana itu sudah lama, ya tahun 75 pastinya. Tapi waktu itu hanya ya kecil-kecilan. Saya sendiri tidak tahu bahwa kenapa saya senang mengurusi narapidana. Jadi pada waktu itu suami saya pernah juga masuk dalam penjara gitu. Setelah itu saya melanjutkan menjenguk orang-orang, walaupun suami saya sudah bebas, saya masih sering menjenguk yang masih ada di sana. Nah, kemudian berapa tahun terhenti ketika kami berkenalan sama Pak Ismail, mungkin beliau tahu bahwa saya sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Terus beliau minta saya untuk mengajar di sana, dan saya senang sekali berkenalan dengan mereka. Sebab kalau kita habis mengajar dari sana, itu rasa syukur bahwa kita diberi kebebasan, rasa syukur diberi keterampilan dan rezeki, itu luar biasa terasanya. Jadi saya senang sekali, dan kemudian saya mengajak teman-teman. Akhirnya ya Nenok juga pernah kan baca puisi di Rutan Salemba. Saya membaca puisi juga di Rutan Salemba. Pengalaman yang lain lagi. Kalau dulu sejak tahun 75 Mbak Lia apa sudah mengajarkan bunga kering atau belum? Belum, saya waktu belum bikin bunga. Cuma ya mungkin panggilan hati sudah ada waktu itu, tapi belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah banyak kenalan, terus dengan pejabat-pejabat di Departemen Kehakiman, ya kami juga sudah dekat. Jadi kalau kami ingin berkunjung sudah dengan mudah. Kalau tahun 75 itu ya kita nunggunya itu lama, pakai di ini gitu ya, muka ini deh serem gitu, jauh saya takut gitu. Tapi saya entah kenapa kok saya tetap seneng gitu ngurusin gitu. Tapi sekarang sudah karena banyak kenalan dengan kalapas-kalapas itu sudah pada kenal, jadi kalau saya datang ke LP tinggal telepon, begitu minta izin. Jadi nggak ada lagi kesulitan seperti dulu. Mbak Lia tadi mengatakan bahwa telah banyak pergi ke LP wanita, namun juga ke LP pria. Apa pengalaman Mbak Lia ada ini menemukan perbedaan antara LP wanita dan LP pria nih? LP-nya atau narapidanya? Narapidanya maksud saya. Maaf. Kalau LP pria sama LP wanita ya beda. Kalau LP wanita banyak bunga-bunga yang tumbuh. Sekarang tambahan banyak bunga kering ya. Kalau narapidananya memang saya rasa ada perbedaan. Jadi kalau saya ke napi pria, itu kalau bertanya bagaimana masalah rumah tangganya, atau bagaimana dengan keadaan keluarganya, mereka itu terkagum-kagum dengan istrinya. Ya, aduh saya nggak nyangka ternyata bikin nasi goreng itu susah. Dulu itu saya tinggal makan doang katanya gitu. Nggak bersyukur dulu ya. Gitu. Dan saya andai kata nih saya di penjara, istri saya di penjara, saya nggak akan bisa tuh nunggu sampai kayak begini. Tapi istri saya itu, aduh benar-benar katanya gitu. Saya kagum dengan kesetiaan mereka. Itu jawaban kebanyakan napi pria. Ada tentunya juga yang istrinya minta cerai ya ada. Tapi sangat berbeda dengan napi wanita. Dimana kalau setiap kali saya tanya gimana keluarganya, suaminya. Aduh nggak tahu deh apa bisa nunggu apa enggak. Misal jawabannya itu mesti pesimis dan sendu begitu. Banyak yang ya akhirnya dicerai. Mungkin ini pelajaran yang baik juga ya Bu Mbak Lia untuk suami dan istri yang berada di luar penjara ya. Mbak Lia kembali ke masalah bunga kering ini ya. Kalau Mbak Lia mengajarkan bunga kering itu hasilnya terus diapakan Mbak? Mereka jual ke biasanya
di tempat di LP itu sendiri atau di basar-basar. Dan biasanya juga mereka mengirim ke toko-toko. Tapi kebanyakan tuh mereka menjualnya melalui pameran-pameran. Kalau ada pameran sosial gitu, kegiatan-kegiatan Dharma Wanita. Nah, sedang saya sendiri juga kalau mempunyai pesanan yang tidak bisa saya tangani sendiri, saya subkontrakkan ke mereka. Oh, bahkan bisa sudah bisa seperti itu. Iya. Apakah hasilnya cukup layak untuk dijual gitu? Kami memberikan ini contoh dan tentu saja ada quality control dari kami. Oh begitu, Ya. alhamdulillah, duh luar biasa ya Mbak Lia ya. Jaringan apa namanya sekarang ini Mbak Lia secara kontinuitasnya masih ada kepada LP-LP yang pernah disantuni? Hubungan sih tetap ada, hanya yang sudah kami didik itu biasanya kami adakan ujian nasional. Itu mereka dapat ijazah dari PDK. Dan untuk ujian nasional ini kami mendapat sponsor dari Yayasan Tiara Bakti Nusantara Indah yang diketuai oleh Mbak Tutut. Itu kami mengadakan ujian nasional di beberapa tempat, dan ini manfaatnya besar sekali karena mereka memegang ijazah gitu. Setelah bebas itu ijazah ini berguna sekali buat mereka untuk mencari pekerjaan atau mengajar. Jadi banyak napi yang setelah bebas tidak dipercayakan oleh masyarakat. Iya, itu masalah mereka. Dengan adanya ijazah itu masyarakat menjadi percaya dan mulai mengajar di RT RW kelurahannya lebih dahulu begitu, kemudian baru kemana-mana ya karena ijazah itu. Artinya dari mereka yang sudah pernah diajar oleh Mbak Lia itu sudah ada yang keluar dan Sudah ada yang ada bebas. yang bebas dan kemudian betul-betul mengajar di lingkungan dia tinggal. Dan